Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Untuk ayat ini pun aku ingin bersaksi dan memang jika ku sampaikan apa yang kulihat dan apa yang kudengar, pastilah bagi orang awam hal itu tak mungkin. Atau juga bagi kaum berjubah, siapalah aku yang kecil ini. Hal itu pasti tak mungkin di dalam pikiran mereka. Tapi bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Memang jika kusampaikan pada orang-orang benar, akan jadi tanda tanya. Sebab mungkin secara kacamata dunia, siapalah aku jika dibandingkan dengan mereka yang mungkin ahli kitab suci, para imam biarawan biarawati, atau guru-guru agama. Namun aku bersyukur karena berkat tuntunan Roh Kudus, aku bisa sharing tentang pencerahan ini kepada Kardinal dan juga Monsinyur Kardinal Julius Riyadi, Darmatmojo SJ, dan Monsinyur Sunarko SJ. Apalagi aku yang merasa aneh itu karunia dites. Wajar Kardinal ingin tahu apakah karunia yang kumiliki adalah karunia dari kegelapan. Tapi aku mengalir saja, dan setelah dites oleh Monsinyur Sunarko, jawabannya, hasilnya karunia yang kumiliki adalah dari Allah. Dan pencerahan ini ada bukan karena aku, pencerahan ini ada karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menuntun dan yang menghendaki aku di dunia ini mengemban tugas ini, pencerahan. Yesus sendiri mengatakan memang tugas pencerahanku ini
tidak gampang, tetapi Dia menyertai. Maka aku mengalir saja. Nah, tentang hal mendengar dan melihat, aku bersaksi, ini tepat di hari ulang tahunku, tanggal 18 Oktober ini, aku bersaksi jika saudara-saudari melihat layar video ini, di sebelah kanan adalah gambar lukisan Yesus dan di sebelah kiri potret saat aku sedang berbicara dengan Romo Ponco, waktu itu pastor paroki di salah satu gereja di Tritis. Romo Ponco di sebelah kiri, tapi tidak kelihatan karena HP ini pencahayaannya kurang bagus. Ini HP jadul. Dan aku di tengah. Di depanku itu adalah seorang muslim. Ini pertama kali aku memakai putih. Kami berdiri di depan, di luar Gua Maria Tritis. Yang memotret ini adalah putriku dari jarak jauh. Situasi saat itu masih sangat pagi. Waktu itu jam 6:30, jadi kami di bawah bukit yang masih teduh sekali. Tidak ada cahaya matahari. Saat dipotret tidak ada apa-apa, tetapi begitu dilihat hasilnya, yang nampak adalah seperti yang saudara-saudari lihat. Di atas itu cahaya terang, menurut Romo Ponco itu adalah malaikat. Tetapi ini tanggal 30 Mei tahun 2014 foto ini diambil. Tetapi Yesus datang saat aku sadar. Baru bangun tidur, tetapi mataku tidak bisa kubuka lebar-lebar karena cahaya Yesus sangat terang. Yesus duduk di ujung kaki sambil memeluk potret ini. Saat kutanya, Tuhan, kenapa Tuhan datang? Tuhan Yesus menunjukkan gambar ini, aku hanya ingin menunjukkan ini. Aku kaget, ternyata Yesus menyimpan momen saat aku dibungkus oleh cahaya terang ini. Dan Yesus hanya mengatakan, aku berjanji, ini janjiku. 1 tahun kemudian, seluruh dunia melihat kamu dan kamu melihat semua. Sampai 3 kali Yesus mengatakan itu. Dan saat itu aku tidak bisa membuka full mataku karena cahaya Yesus itu yang bercahaya bersinar itu sangat terang sekali. Aku tahu di sampingku itu Ibu Rolin yang sedang tidur. Aku sudah bangun, tetapi memang mataku tidak bisa kubuka lebar-lebar seperti biasa. Karena cahaya yang terang luar biasa
Yesus itu memang sumber terang. Dan saat Yesus mengucapkan itu sampai 3 kali, aku baru ingat. Aku bertanya, Tuhan, menurut Tuhan, cahaya yang di atasku itu, kalau kata Romo Ponco, itu adalah malaikat. Apakah benar itu malaikat? Dan Yesus menjawab, itu bukan malaikat, Monica. Itu adalah Roh Kudus berupa burung merpati, dan kamu ditandai Bapa. Kamu ditandai Bapa. Kamu dibungkus oleh cahaya yang berasal dari Roh Kudus yang ada di atas kepalamu. Aku mengemban tugas pencerahan, saudara-saudari. Jadi jika aku mengalami hal ini mungkin tidak masuk akal. Apalagi jika saudara-saudari melihat lukisan Yesus, itu kulihat waktu aku di Hotel La Tulip Pontianak. Saat itu siang. Dan itu masih hari Rabu sebelum Jumat Agung. Begitu aku melihat Yesus berdiri di pintu surga yang menunjukkan bahwa ia berdiri di depan makam dengan gambaran seperti ini. Dan Yesus menyuruhku mengambil kertas, menyuruh aku melukiskan, menggambarkan itu. Cepat Monica, gambar ini. Gambar kemenanganku lah yang harus dipajang. Katakan pada semua orang, gambar kemenanganku yang harus dipajang. Bahwa aku sudah menang atas dunia, dosa, dan maut. Dan saat aku mencoret-coret, oret-oretan, melukis gambar itu, begitu selesai, gambar itu jadi, Yesus hilang dari pandanganku. Apakah itu kebetulan? Bukan. Inilah komunikasi antara aku dan Yesus. Karena aku mendapat tugas pencerahan ini bukan dari dunia ini. Aku mendapat tugas pencerahan ini saat Yesus membawaku ke surga 3 kali melalui pintunya. Begitu masuk, yang kulihat adalah jalan sumber terang. Yang kedua, melalui pintunya lagi dan masuk, kulihat jalan dunia orang mati. Yang ketiga, melalui pintunya lagi adalah jalan langit. Dan hal ini memang misteri bagi semua orang, tapi aku bersyukur karena Tuhan menyuruhku kembali ke dunia untuk mengatakan ini kepada semua orang. Dan kamu yang sudah dibaptis dan saat ini kamu meninggalkan Yesus, menyembah yang lain, ingatlah saat kematian tiba, jiwamu mau kamu masukkan kemana? Ke surga Yesus atau surga yang lain? Keputusan di tangan Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.